Perkenalkan, nama saya Wisli Valentino Dwijaya Chen dengan NIM 20121449. Kali ini saya akan menjelaskan dan juga mendemokan hasil codingan saya untuk ujian tengah semester kali ini. Oke, di bagian kali ini hal yang pertama perlu kita lakukan adalah membuat database PHP-MyAdmin ini dengan nama dbbcs1449. Itu adalah NIM saya. Di database ini dapat tabel admin, item transaksi, produk, dan juga transaksi. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke CI-nya. Di bagian ini kita langsung buka config, terus database. Di bagian sini, hostname kita isi localhost, username kita isi root, bagian password kita kosongkan, bagian database kita isi sesuai dengan database yang telah kita buat. Oke, kemudian di bagian controller terdapat admin, API PCS, API simple, example, welcome. Di bagian model terdapat madmin, mitem transaksi, mproduct, mtransaksi. Di bagian view ada vadmin. Di bagian view ini untuk menampilkan seperti ini contohnya. Di bagian browser kita langsung masukkan localhost, terus /web/cipcs/index.php/admin. Ini untuk memunculkan di bagian admin ini. Oke, di sini terdapat email dan juga nama. Jadi yang muncul di sini hanya email dan juga nama. Oke, selanjutnya di bagian admin. Di sini kita dapat untuk memasukkan data, ada get admin, ada insert admin, ada update admin, ada delete admin, dan juga check login admin dan check admin access. Di bagian item transaksi ada get item transaksi, get item transaksi by transaksi ID, terus ada insert item transaksi. Terus di bagian codingan ini digunakan untuk mengubah stok. Bagian ini update item transaksi, delete item transaksi by transaksi ID. Di bagian mproduct ini terdapat get produk, insert produk, update produk, dan juga delete produk. Dan yang terakhir ada check produk exist. Di bagian mtransaksi di sini terdapat get transaksi bulan ini, insert transaksi, update transaksi, delete transaksi, dan juga cek transaksi exist. Oke, di bagian sini ada API PCS. Ini adalah libraries. Terus di bawah sini ini adalah token DWT-nya. Di bawah sini adalah REST API. Ada madmin, mproduct. Di sini diambil dari model ini. Ada madmin, item transaksi, produk, transaksi juga. Oke, terus di sini ada fungsi admin get, yaitu adalah untuk mendapatkan nama admin, data admin. Di bagian sini ada admin post untuk kita memasukkan data nantinya, masukkan data admin, terus nanti akan masuk ke database. Kemudian di bawah sini ada jika lolos validasi. Jika validasi ini kita lolos, kita akan langsung masuk ke jika lolos validasi ini lanjutannya. Jika data yang kita masukkan berhasil, maka akan ada alert atau message insert berhasil. Kemudian di sini juga ada admin put. Admin put di sini kita untuk mengubah data admin. Jika data admin tidak valid, maka akan muncul message data tidak valid. Jika lolos validasi dari admin put ini, maka akan muncul message update berhasil.
Ini juga ada admin delete digunakan untuk menghapus data admin. Kemudian ada login post. Di sini digunakan untuk login. Jadinya nanti kita akan memasukkan email dan password sesuai data admin. Kemudian nanti tentunya kita akan mendapatkan token yang digunakan untuk mengakses semua fitur. Jika kita memasukkan data, menghapus data atau mengubah data, nanti kita sangat-sangat membutuhkan token tersebut di bagian login. Kemudian ada produk, di sini ada produk get. Kemudian ada produk post, digunakan untuk memposting atau menambahkan data pada tabel produk. Kemudian jika data yang kita masukkan tidak valid, maka akan muncul message data tidak valid. Jika lolos validasi, maka insert data berhasil. Oke, kemudian di bawahnya ada produk put. Produk put sama semua kita di sini untuk mengubah data. Jika data tidak valid, maka akan muncul message data tidak valid. Jika lolos validasi, maka akan muncul message update berhasil. Oke, jika kita ingin menambahkan data atau menghapus data atau mengubah atau menambah pada bagian produk, item transaksi, admin, dan transaksi, kita membutuhkan token. Ya, di sini ada ini codingan cek token di sini. Gunakan untuk mengecek token dari login apakah sama atau tidak. Jika nanti token yang kita masukkan tidak sama, maka kita tidak dapat untuk menghapus, menambah atau mengubah data yang akan kita masukkan. Oke, kemudian di sini ada produk delete, digunakan untuk menghapus data produk. Jika data yang kita hapus tidak valid, maka akan muncul message data tidak valid. Ini jika data yang kita hapus itu tidak valid. Kemudian di sini ada jika kita berhasil menghapus akan muncul message delete berhasil. Kemudian ada transaksi get. Ya, di sini untuk kita mendapatkan data bagian tabel transaksi. Kemudian ada fungsi transaksi bulan ini. Nah, kemudian ada transaksi pos. Di sini kita gunakan untuk menambah data transaksi pada tabel transaksi. Jika kita tidak berhasil untuk menambahkan data, maka akan muncul message data valid. Kemudian jika kita lolos validasi, maka akan muncul message insert berhasil. Di bagian transaksi put, di sini juga yang pasti kita membutuhkan token. Kemudian ini kita masukkan ID, admin ID, tal. Kemudian jika kita tidak berhasil menambahkan, maksudnya mengubah data pada bagian transaksi, maka akan muncul message data tidak valid. Jika lolos validasi, kita akan ada message update berhasil. Kemudian di bagian ini ada transaksi delete, digunakan untuk menghapus data di tabel transaksi. Jika kita gagal untuk menghapus, maka akan muncul message data tidak valid. Kemudian jika kita berhasil menghapus data, maka akan muncul message delete berhasil. Kemudian ada item transaksi. Di sini kita ada item transaksi get, digunakan untuk mendapatkan data item transaksi. Kemudian di sini ada item transaksi by transaksi ID. Ada item transaksi pos, gunakan untuk menambahkan data item transaksi. Kemudian jika data yang kita masukkan tidak valid, maka akan muncul message data tidak valid. Jika lolos validasi,
kita akan mendapatkan message insert berhasil. Kemudian ada item transaksi put. Di sini digunakan untuk mengubah data item transaksi. Jika kita tidak berhasil untuk mengubah data item transaksi, maka akan muncul message data tidak valid. Jika kita berhasil atau jika kita lolos validasi, maka akan muncul message update berhasil. Kemudian di sini ada item transaksi delete yang digunakan untuk menghapus data pada tabel item transaksi. Kemudian di sini ada item transaksi by transaksi ID delete. Itu digunakan juga untuk menghapus data yang ada pada item transaksi. Kemudian di sini ada check token, digunakan untuk mengecek token apakah token yang kita masukkan itu valid atau tidak. Maka jika token yang kita masukkan tidak valid, maka akan muncul message token tidak valid. Ya, seperti itu. Oke, kita langsung saja masuk ke Postman untuk melakukan pengecekan di sini. Ya, token tidak valid, maka kita harus login terlebih dahulu. Oke, pastikan email dan password sesuai dengan database. Oke, karena ini kita passwordnya seperti kita samarkan, jadinya kita harus selalu mengingat-ingat password yang telah kita buat. Jadi di sini langsung kita ambil saja tokennya. Kita masukkan ke admin. Kita copy paste, kemudian kita send. Terus login terlebih dahulu. Ya, nah di sini berhasil datanya. Message data phone, berarti data yang ada di bagian tabel admin ada, kita mendapatkan datanya. Ini ada email wisli@gmail.com, nama Wisli dengan ID 1, kemudian ada ID 2, email valentino@gmail.com dengan nama Valentino. Kemudian pada bagian admin API PCS kita masukkan dulu, terus kita send. Ini juga kita mendapatkan data. Kemudian pada bagian post di sini kita memasukkan data untuk admin dulu. Dan ini kita isi misalkan d@gmail.com dengan password 12345. Oke, kita send. Oke, insert berhasil. Kita berhasil memasukkan data. Kemudian kita cek di bagian ini, kita refresh. Oke, maka masuk ID 4 d@gmail.com, nama C. Kemudian pada bagian put di sini kita gunakan untuk mengubah data admin. Oke, kita masukkan di sini. Misalkan ID 4 kita rubah menjadi Adi dengan password 123, nama Adi. Oke, update berhasil dengan ID 4, email adi@gmail.com, nama Adi. Kita lihat di database, kita refresh ya, maka berubah menjadi adi@gmail.com dengan nama Adi. Kemudian pada bagian delete ini dihapus menggunakan ID
Kita masukkan dulu dengan ID. Misal kita akan menghapus ID dan kita masukkan tokennya terlebih dahulu. Pada bagian kali ini di bagian tipe authorization kita masukkan bearer token. Oke. Kemudian pada bagian token ini kita copy paste juga. Oke, kita send. Oke, delete berhasil. ID 4, email adi@gmail.com dengan nama Adi sudah terhapus. Oke, kita cek database. Ya, data terhapus. Kemudian pada item transaksi kita masukkan dulu tokennya. Kemudian kita send. Data font tapi tidak ada isinya. Oke. Berarti kita masukkan dulu datanya ya. Kita masukkan datanya, transaksi ID 1, produk ID. Oke, harga saat transaksi. Coba kita masukkan datanya. Ini tidak valid ternyata. Oke, kita send. Transaksi ID tidak ditemukan. Oh, berarti kita transaksi dulu nih. Atau kita masukkan produk dulu. Transaksi ID. Oke, sepertinya kita masukkan produk dulu ya. Kita masukkan token. Oke, di sini kita ada produk dengan ID 1, admin ID 1, nama admin Wisli, nama CPU, stok 2, harga. Ya. Oke, kita akan coba masukkan data lagi. Masukkan tokennya seperti biasa. Kemudian ya, admin ID semisal 2, nama barangnya Mas Fantek dengan harga 100.000 dengan ada stok 10. Oke, langsung kita send. Oke, insert berhasil. ID 2, admin ID 2, nama Mas Fantek, harga 100.000, stok 10. Oke, kita langsung cek di bagian produk. Ya, data berhasil kita input. Oke, kemudian put produk. Kita pantaukan terlebih dahulu. Bagian sini admin ID-nya 2, nama Mas Fantek, kemudian dengan stok kita ganti menjadi stok 8 dengan ID. Oke, update berhasil. ID 2, admin ID 2, nama Mas Fantek, harga 100.000 dengan stok 8. Kita lihat di database stok 8. Oke, kemudian pada bagian ini delete, masukkan tokennya terlebih dahulu. Bagian ini ID 1, kalau kita ID 2 ya, kita kasih ID 2. Oke, delete berhasil. Mas Fantek dengan harga sekian dengan stok 8 terhapus. Ya, terhapus. Kita masukkan lagi. Ya, pada bagian transaksi, kita masukkan dulu tokennya. Oke, tidak ada transaksi di sini. Kosong, tidak ada data di bagian transaksi. Bagian get produk coba kita tes. Ya, terdapat 2 data ya. Yang tadinya hanya 1 data produk, sekarang ada 2. Kemudian di bagian ini post transaksi. Dan sini admin ID
Ya, insert berhasil dengan ID 1, admin ID 2, tanggal transaksi, total harga sekian. Kita lihat. Ya, masuk. Kemudian kita akan coba kita masukkan satu data lagi. Oke, insert berhasil. Kita lihat. Oke, kemudian kita rubah. Kita masukkan dulu tokennya seperti biasa di bagian sini admin ID. Kita lihat admin ID. Kita akan merubah admin. Nah, totalnya menjadi 200.000. Dan ID-nya 1. Oke, update berhasil. Oke, kita refresh, kita lihat ya. Ini sudah update datanya. Kemudian kita delete. Kita delete di sini, kita masukkan dulu tokennya. Oke, ID mana yang akan kita hapus? ID 1 atau ID 2? Kita pilih ID 1 saja. Ya, delete berhasil. ID 1, admin ID 2, tanggal sekian sekian sekian, total sekian ya. Oke, di sini digunakan untuk mengecek transaksi bulan ini ada apa saja. Oke, kita langsung aja. Oke, transaksi pada bulan ini ada ID 2 dengan total 100.000. Tanggalnya tanggal 22, 11 dan 11 tanggal. Oke. Jam sekian. Oke, kita coba masukkan data lagi dengan bulan yang berbeda ya. Admin ID di bagian ini kita ganti bulannya di bulan 10. Oke, rubah, kita cek lagi pada bulan ini ya, tidak masuk di bulan. Coba kalau kita ganti di bulan ini. Oke, kita cek lagi. Terdapat 2 transaksi pada bulan ini. Oke, admin udah, login udah. Kemudian kita masuk ke item transaksi. Item transaksi tadi masih 0, belum ada data sama sekali. Kita masukkan dulu datanya. Masukkan dulu tokennya. Di sini ada transaksi ID. Transaksi ID 1, produk ID. ID 1 dengan kuantitinya kita lihat. Misalkan 1, harga saat transaksi 100.000 ya, misalkan saja. Data tidak valid, transaksi ID tidak ditemukan. Cek di bagian transaksi. Oke, berarti salah, ini harusnya dulu. Oke, berhasil, insert data berhasil. ID 1, transaksi ID 2, produk ID 1 dengan kuantiti 1, harga saat transaksi
sekian, subtotal sekian. Oke, coba kita get, ambil datanya. Oke, masuk data found true, item transaksi get ID 1 ya, masuk datanya. Kemudian kita coba edit datanya bagian body sini dengan transaksi ID, transaksi ID-nya 2, kemudian produk ID-nya 1 dengan kuantitinya menjadi 2. Harga saat transaksi misalkan 200, ID 2, ID 1 ya, sudah berubah. Dengan ID 1, transaksi ID 2, produk ID 1 dengan kuantitinya 2, harga saat transaksi 200.000, subtotalnya menjadi 400.000 ya. Oke, di sini ada delete transaksi. Ntar kita coba masukkan lagi transaksi ID akan kita tambahkan dengan produk ID-nya, produk ID 3, kuantiti 4, harga saat transaksi 300. Kita tambahkan dulu, kita coba get lagi. Oke, dapat 2 ya, 2 data di sini. Oke, kita delete item transaksi dari ID. Oke, kita lihat ID-nya mana yang mau kita hapus. Kita hapus ID nomor 2 ya. Oh, sebentar, kita masukkan tokennya terlebih dahulu ya. Delete berhasil. Nah, masuk lagi, kita refresh ya, data terhapus. Delete transaksi by transaksi ID. Oke, by transaksi ID, transaksi. Jika kita menghapus menggunakan item transaksi by transaksi ID dengan transaksi ID-nya 2, maka kita masukkan send ya, delete berhasil. Maka di bagian item transaksi akan terhapus. Kemudian pada bagian ini transaksi ID-nya akan juga iya. Jadi ini by ID, kalau ini by transaksi ID-nya. Get item by transaksi ID dengan transaksinya. Oh, kita harus memasukkan seperti itu. Dan data ya, data. Kita masukkan dengan ID-nya 2 ya. Oke, dengan quantity 4. Oke, insert berhasil. Item transaksi. Dan kita get ID 3, transaksi ID 2, produk ID 3, nama Mosfante, quantity 4, harga saat transaksi 300.000, kemudian totalnya sekian, 1.200.000. Oke,
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.